akan mempresentasikan materi saya mengenai PPH pasal 23. Pendahuluan latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dari pasal 23? Yang kedua, siapa pemegang pasal 23? Yang ketiga, apa saja yang termasuk subjek PPH pasal 23? Yang keempat, apa saja yang dikecualikan dari PPH pasal 23? Yang kelima, kapan saat terutang pemungutan dan pelaporan PPH pasal 23? Yang keenam, bagaimana cara menghitung tarif PPH pasal 23? Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian dari PPH pasal 23, yang kedua untuk mengetahui siapa pemegang PPH pasal 23, yang ketiga untuk mengetahui apa saja yang termasuk objek PPH pasal 23, yang keempat untuk mengetahui apa saja yang dikecualikan dari PPH pasal 23, yang kelima untuk mengetahui kapan saat terutang pemungutan dan pelaporan PPH pasal 23, yang keenam untuk mengetahui bagaimana cara menghitung tarif PPH pasal 23. Pembahasan. Pengertian PPH pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPH pasal 23 terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara dalam negeri, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Tarif dan penghasilan yang dikenakan PPH pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPH pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang 36 tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskon dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. royalti, D. hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong. PPH yang dimaksudkan dalam PPH 21 ayat 1. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPH pasal 4 ayat. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPH pasal 21. Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas, kecuali yang dilakukan oleh BAT, jasa penunjang di bidang pembangunan migas dan panas bumi, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa perantara dan keagen. Pengecualian pemungutan PPH pasal 23. Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif. Yang keempat, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi anggotanya,
koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjaman atau pembiayaan yang diatur saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank, resepsi, atau kantor pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Perhitungan PPh pasal 23. Contoh kasus, pada tanggal 10 Mei 2010, PT Sukses gagalnya membagikan dividen masing-masing 10 juta kepada 20 pemegang saham. Atas dividen yang dibagikan, PT Sukses gagalnya wajib memungut PPh pasal 23. PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Sukses gagalnya adalah 15% kali 10 juta rupiah sama dengan 150.000. 20 kali 150.000 sama dengan 3 juta. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2010. Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2010. Saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2010. Penutup. Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23, terdapat pemotongan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang PPh pasal 23, begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Makalah di atas juga menunjukkan kapan saat terutang, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23 yang telah ditentukan oleh